billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Ayyuhal hudurul kiram, alhamdulillah kita sudah mengambil 31 bait yang mengandung dua fase, yaitu fase dari lahir sampai 2 tahun di bait nomor 14 sampai 17 dan fase 2 sampai 4 tahun di bait nomor 18 sampai 31. Masih ada 3 fase lagi, yaitu bait 32 sampai 96. Dan fase yang pertama tadi kurang lebih kita bahas selama 1,5 jam atau 2 jam kurang dikit. Nanti insya Allah ada rekamannya dan akan kami share juga di Telegram insya Allah. Sekarang kita bismillah, kita lanjutkan fase yang kedua. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menghatamkan dan memahami, kemudian mengamalkan sehingga kita mendapatkan ridha Allah. Kita mulai di bait nomor 32. Disiapkan yang perlu disiapkan. Wa in badat amaratut tamyizi wa kullu fahmin fadilin azizi. Bait nomor 32 yaitu bait umur ke-4 sampai 7 tahun. Yaitu umur di mana anak mulai tumbuh rasa malunya sampai usia anak bisa tanya jawab dengan orang tuanya, ngobrol-ngobrol. Itu 4 sampai 7 tahun. Malu di sini rasa malu di sini artinya malu tadi, kelihatan auratnya tadi. Ya. Dan apabila tanda-tanda tamyiz, ya. Tamyiz bukan makna tamyiz di sini tamyiz yang mana sudah sempurna bisa ngobrol. Karena kalau tamyiz sudah sempurna bisa ngobrol itu usia 6 atau 7 tahun. Di mana wudu mulai sah, sholat mulai sah, puasa mulai sah. Tetapi tamyiz di sini adalah tamyiz artinya malu tadi. Rasa malu yang mulai muncul di awal, paling awal rasa malu muncul itu usia 4 tahun, seperti dituliskan oleh Dr. Thalib Al-Ghathiri. Dan apabila tanda-tanda tamyiz ataupun pemahaman yang baik, ya, dan mulai dari anak, ini mulai kelebihan. Dari anak mulai muncul, dan apabila tanda-tanda tamyiz ataupun pemahaman yang baik itu artinya bisa ngobrol, dari anak mulai muncul, dilanjutkan 33, wasara yastahyi minal umuri, dan muncul dari anak rasa malu dari hal-hal yang tidak baik, maksudnya seperti aurat. Fadzaka min awwali bad'in nur, itu merupakan awal dari munculnya cahaya akal. Ya. Jadi manusia ini kan berakal, kecuali yang gila. Ya. Kapan mulai akal itu bekerja? Ya. Ketika mulai malu, akal itu mulai bekerja. Akal ini kan biasanya perasaan kita marah, pengennya melukai. Tapi akal mengatakan itu tidak baik, jangan. Jadi hawa nafsu kita biasanya berperang dengan akal. Lah, akal yang bisa mulai berperang dengan hawa nafsunya, itu tentu mulainya enggak langsung brul akal sempurna. Dikit-dikit, ya kan? Lah, dikit-dikit itu dikatakan di sini, mulai akal itu mulai aktif. Itu adalah ketika mulai muncul rasa malu. Berarti kemunculan akal ini dimulai dari usia kurang lebih 4 tahun. Jadi akal ini mulai merekam hal, mulai menalarkan sesuatu. Ya, seperti itu. Ya. Contoh salah satu saudara saya, anak kecil usia berapa ya? 1 SD atau 1 TK besar ya. Dia mengatakan gini. Ibuku baik sama ayah, ya. Dan ayah pernah ngomong ke ibu,
Kalau saya istrinya ayah, ibunya itu bilang ke ayahnya, saya istrinya ayahmu. Karena ayahnya baik. Loh, apa namanya? Ibu juga baik sama saya. Ya, berarti ibu istrinya saya. Lah, jadi anak itu mulai menalarkan seperti itu. Nah, itu berarti akalnya mulai jalan. Sebenarnya nggak salah kan secara penalaran, karena dia memahami, ya, karena si ibu baik dengan ayahnya, maka ini istrinya ayah. Lah, ibu baik dengan saya, berarti istrinya saya. Nah, gitu loh. Lah, jadi ini namanya akal mulai bekerja. Ya, tentu bisa kesimpulannya bisa salah, tapi hanya itulah pemikiran yang dia miliki di otak dia gitu loh. Artinya saya cuma ingin mengatakan di usia ini akal mulai menalarkan sesuatu. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian 34, hadiyatun min rabbihi ahdaha. Ketahuilah, sesungguhnya rasa malu, tamyiz, akal adalah hadiah dari Allah. Arafa biha al-asya bimuqtadaha. Dengannya manusia bisa mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Ada yang bilang kalau perempuan selalu mengedepankan rasa, kalau laki-laki selalu mengedepankan akal. Ya. Tetapi pada akhirnya akal inilah yang memang dia akan menyeimbangkan rasa. Akal. Seperti itu. Sampai kita semua jujur saja, semua dari kita pernah melakukan sebuah maksiat. Ketika kita akan melakukan maksiat tertentu, akal kita pasti mengatakan jangan. Walaupun kita nggak kuat nahan, akhirnya melakukan, seperti berbohong misalnya. Lah, itu kan berarti akal itu dia yang meluruskan kita. Nah, maka akal ini adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah akal ini. Bahkan dalam hadis Rawahu Muslim ya dikatakan al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu seluruhnya itu baik. Hanya saja ikhwah, malu ada dua. Ini perlu diketahui. Malu tabi'i dan malu imani. Malu tabiat dan malu imani. Apa itu malu tabiat? Melakukan perbuatan karena takut dicela. Jadi kalau seandainya celaan nggak ada, dia nggak akan ada rasa malu. Ini namanya malu tabiat. Seperti makan berdiri. Kalau makan berdiri di depan suami biasa aja. Tapi karena guru makan berdiri di depan santri malu. Berarti dia nggak makan berdiri di depan santri karena malu dicela. Ini malu tabiat dan ini nggak ada pahalanya. Nah, malu yang kedua adalah malu imani. Malu yang membuat dia meninggalkan sesuatu karena takut dicela sama Allah. Misalkan mencuri tidak boleh, mengambil pulpen tanpa izin nggak boleh. Terus dia lihat pulpen santrinya, di mana kalaupun ngambil tanpa izin santrinya nggak akan berani ngapa-ngapain. Tapi dia jangan, ini Allah bilang nggak boleh, bukan haknya. Lah ini malu karena iman, bukan karena dicela. Dicela siapa? Santri nggak akan nyela gurunya. Tapi dia malu karena iman. Baik. Fadzaka awal waqti fahmi tifli. Waktu tamyiz yaitu 4 tahun adalah waktu mulai munculnya cahaya akal. Jadi akal mulai di sini berkembang. Asyraq biha alaihi nurul akli, dan pemahaman dari anak. Jadi mulai munculnya cahaya akal dan pemahaman dari anak. Maka ini waktu yang bisa dikatakan sangat rentan ikhwah ya, karena kalau akalnya diisi dengan yang negatif-negatif, nanti dia penalarannya akan rusak. Ya, fitrahnya akan tergeser. Seperti itu. 36. Fayulzimuhu, lah ini dia. Apa tarbiyah di usia 4 sampai 7 tahun? Tarbiyah yang paling bagus apa? Ini masuk di sini ikhwah. Ini yang masuk di materi kutab, materi PAUD, materi TK, artinya pembangunan sekolah. Kalau di Sudan namanya khalwah, kalau di Indonesia namanya pondok tahfidz, kalau di Mauritania namanya mahdhoroh. Lah, itu kan mulai ada sekolah gitu. Lah, itu apa materi yang pertama? Yaitu di usia 4 tahun.
fayulzimuhu darsalil Qur'ani fa innahu ilmun azimusyani. Hendaknya para pengasuh memulai anak didik dengan mewajibkan belajar Al-Qur'an. Ikhwah, belajar Al-Qur'an. Enggak harus tahfidz, ini perlu diingat. Yang penting diajari membaca Al-Qur'an, Iqra, qiraati, apalagi yang lain-lain. Umi, ya, abi, ami, kholi, ya. Diajari membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat. Walaupun anak tidak paham Qur'an, apabila hatinya diisi Qur'an, itu mesti ada pengaruh, mesti. Mukjizat kok nggak ada pengaruh. Dia lebih manjur dari sekian juta jurus sihir, amalan apa? Al-Qur'an. Jadi yang pertama kali diajarkan di usia 4 tahun adalah Al-Qur'an. Mau ngajarkannya Al-Fatihah, monggo. Mau ngajarkan Iqra, monggo. Mau talqin, monggo. Yang penting diisi anak itu dengan Al-Qur'an. Saya diceritain sama ibu bapak saya. Jadi ibu bapak saya ini cerita, semua kamu dan saudaramu itu harus selesai baca Quran dengan orang tua saya. Jadi Iqra sampai khatam pertama kali 30 juz. Itu saya dan kakak dan adik itu semua sama ibu sama ayah. Jadi ibu saya itu setiap hari nyimak satu halaman sampai 600 sekian halaman, 30 juz. Karena khatam pertama kali harus sama orang tua. Dan setelah itu baru boleh baca Quran sendiri. Nah, ibu saya pernah bilang gini, saya itu cuma yakin. Ya, ibu saya kan jurusan apa? IPS atau geografi. Ya, kalau ayah saya memang guru bahasa Arab ya. Tetapi ibu saya yang mengajari baca Quran itu mengatakan gini, saya itu yang penting kamu harus belajar Quran. Ya, karena bukan orang pondokan. Tapi faedahnya itu ketika kata ibu saya nggak tahu juga karena masih kecil. Ketika itu baca Quran selesai kelas 1 SD kata ceritanya ya. Itu tapi ketika kamu sudah bisa baca Quran kata ibu saya nggak tahu. Itu saya ngajarin kamu baca Latin itu cuma 1 minggu. 1 minggu kata ibu saya sudah bisa baca. Tapi saya nggak tahu loh ya. Soalnya saya sekarang udah bisa baca. Tapi katanya ketika SD dulu 1 minggu udah bisa baca. Bahkan kalau bapak saya lebih ekstrim, katanya 1 hari udah bisa baca. Ya. Tapi intinya Al-Quran. Jadi kita harus mengisi anak kita mulai 4 tahun dengan Quran. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Saya cuma hafal Al-Fatihah, Qul huwallah, An-Nas, Al-Falaq. Misalkan ada yang awam, la ba'sa. Sudah bacakan ke anakmu sehari 10 menit 4 surat itu. Yang penting diisi Quran. Tentu kalau kalian semua yang sudah ngajar Quran itu lebih afdol lagi ngajari Iqra, ngajari baca Quran. Tapi yang misalkan ada orang awam yang tanya ke kita, gimana? Bacakan Fatihah di anak kita. Karena yang dipakai sholat itu kan yang rukun cuma Fatihah. Ya. Jadi itu penting. Tarbiyah di usia 4 sampai 7 tahun. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Iqra'atan boleh, Iqra, talqin, tahfidz, yang penting Quran. Tentu kalau tafsir belum nyandak. Apalagi tadabbur. Mau tadabbur apa? Tapi ditalqin. Baik, tafsir cukup tafsir Fatihah enggak apa-apa. Ya. Kemudian disebutkan 37 wa aidzan wa syughlun syaghilun qalbas sabi, dan hendaknya pengasuh memberikan aktivitas yang bermanfaat kepada anak an kulli ma yujibu naqsal adabi, agar anak terlepas dari hal-hal yang melenceng dari adab yang mulia. Ini tugas bapak dan ibu nanti yang melaksanakan. Ayah harus membuat jadwal agar anak itu terisi kegiatannya. Ini 4 tahun sudah mulai paham. Bisa di TPQ-kan. Bisa dikasih pengajaran. Disuruh belajar, suruh duduk, udah mulai mau. Jangan los gitu saja sehingga melakukan aktivitas yang melenceng dari adab. Jadi Quran terus diisi yang lain. Terserah yang apa. Ya, terserah apa. Misalkan siang tidur, pagi misalkan sekolah baca Quran, belajar Iqra.
sore bermain, malam ba'dal maghrib ngaji sama orang tua, ya cerita sama orang tua, terserah. Ba'da isya tidur. Tapi jangan sampai ada waktu yang kita nggak tahu anak ngapain, di mana di situ dia melenceng dari adab yang mulia. Ya, kita harus tahu. Ini mulai 4 tahun. Jadi mulai benar-benar ada pengawasan ini 4 tahun. Baik. Kemudian bait nomor 39. 8? Oh ya. Wa in darab muallimus sibyani awalidun ba'dhan minal wildani. Dan jika pengajar anak memukul peserta didiknya atau orang tua memukul anak-anaknya. Ini saya akan bahas tentang pemukulan. Ya. Jadi dalam ensiklopedi fikih Kuwait merupakan proses hukuman yang diperbolehkan adalah pemukulan yang dilakukan ayah atau ibu terhadap anaknya dalam rangka pembentukan adab atau yang dilakukan guru dengan izin ayah anak tersebut. Pemukulan yang dilakukan dalam rangka pembentukan adab disyaratkan akan jaminan keselamatan anak didik. Artinya tidak pukulan yang keras menyiksa. Kalau dalam kitab fikih misalkan disebutkan contohnya seperti ini, apa namanya ini? Taplak. Taplak, terus diikat kecil, terus diginikan. Tek tek, ya nggak ada rasanya. Lebih kepada kayak memberikan shock gitu, tapi nggak ada sakitnya. Dan nggak boleh di muka, nggak boleh di perut, nggak boleh di kemaluan, nggak boleh di telinga, nggak boleh di mata. Dan di bagian yang apa namanya, yang biasa seperti ya di apa namanya punggung, ya, atau kaki bawah ini, betis ini. Artinya itu, dan itu pun setelah nggak apa namanya, nggak ada efek jera dengan nasihat, hukuman dan lain sebagainya. Itu artinya mukul itu darurat, dan daruratnya pun nggak boleh sakit. Artinya lebih kepada cuma actionnya saja, tapi pukulannya nggak boleh sakit. Tapi kalau nggak mukul lebih baik. Nah, artinya kalau ada pemukulan diperbolehkan, itu sangat sempit ranahnya. Paham? Taib. Seperti itu. Dan kalau bisa nggak usah mukul. Enggak. Taib. Lah, apabila terjadi pemukulan yang ringan tadi, bahkan nggak sakit tadi, lebih kepada gerakannya gitu loh, bukan kepada pukulannya. Paham ya? Seperti itu. Lah, apabila terjadi itu kepada anak, maka tarbiyah kita kepada anak bagaimana? Fala yakun mithlan nisa'i yabki. Hendaknya seorang anak tidak cengeng ketika dipukul seperti perempuan dan juga tidak melaporkan dan mengadu ke orang lain. Nah, itu anak dilatih seperti itu. Nah, tentu ini mungkin terjadi di masa orang tua kita ya. Ada seperti itu. Ya kalau sekarang sudah agak modern ini sudah dilarang ya. Tapi pemukulan pelan sekali. Ginilah, ngambil tisu, diginikan. Gini kan nggak apa-apa kan? Daripada dijewer kan lebih sakit. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian, fa'adatus suj'ani alla yadhkuru. Ya, sekarang kita ganti dengan pemukulan dan iqab, hukuman. Kalau ada hukuman masih ada. Di mana-mana masih ada hukuman. Walaupun nggak ada pemukulan, tapi hukuman itu ada, dan itu niscaya. Karena itu memang di dunia pendidikan juga hukuman itu diakui adanya. Yang jelas jangan memukul. Katakanlah kepada anak-anak didik bahwa kebiasaan para pemberani tidak mengeluhkan setiap apa yang terjadi atas mereka. Qulul ladzi jara lahum bal yasbiru. Akan tetapi mereka sabar. Jadi kalau anak dihukum, orang tua itu menyabarkan anaknya. Jangan malah membela anaknya terus nyerang gurunya. Ya, jangan. Ya, tapi disabarkan. Katakanlah anak didik bahwa kebiasaan para pemberani tidak mengeluh setiap apa yang terjadi atas mereka. Akan tetapi mereka sabar. Ini usia 4 sampai 7 tahun. Taib. Ini juga 41 karena umur 4-7 tahun orang tua sudah mulai membuat jadwal. Pagi baca Quran, belajar Iqra, siang istirahat, siang tidur, sore misalkan main atau ngaji, badal maghrib ngaji sama orang tua.
atau belajar misalkan ba'da isya tidur, karena sudah ada jadwal, maka ini juga penting. Warahatus sibyani ba'dal maktabi, dan salah satu bentuk istirahat anak setelah belajar an ya'dzanal wali lahum bil aibi, hak mendapatkan izin pengasuh untuk bermain. Ya, jadi harus ada waktu main. Itu harus. Yang jelas yang nggak boleh adalah berlebihan dalam bermain. Kayak di awal tadi kan, berlebihan dalam bermain nggak boleh. Tetapi waktu bermain harus ada. Waktu bermain harus ada. Tayyib. 42. Fa innahu inda siba mahbubu. Sesungguhnya permainan adalah kesenangan anak atau fitrah anak. Jadi sudah jadi tabiat anak itu suka main. Kalau ada anak suka berpikir, suka bekerja, terus suka yang orang dewasa itu berarti bukan anak udah. Ya, anak itu suka bermain. Wa qalbu aidzan bihiyatibu, dan juga membuat hati perasaannya menjadi nyaman. Ya, itu bermain. Nah, selanjutnya ya ini ada ikhwah dalam Simtul Iqyan. Simtul Iqyan itu buku karangan ulama Yaman namanya Syekh Baswedan. Ulama Yaman. Ya, bukan Anies Baswedan. Baswedan itu nama marga Arab. Lah, ada di Arab sana namanya ulama namanya Syekh Baswedan. Punya buku namanya Simtul Iqyan, sudah wafat ini. Ulama dulu. Beliau berkata, "Rawihun nufusa fa innaha idza ukrihat istaqsad." Berikan porsi istirahat untuk jiwamu, karena apabila jiwa dipaksa istirahat maka dia akan memberontak. Paham ya? Jadi itu. Lah ini bait 43 ini yang saya sebutkan di awal. Wa kathratu ta'limi mautul qalbi wa yudhibu dzaka wa ba'dhal lubi. Pengajaran taklim yang melebihi batas dapat menyebabkan matinya jiwa anak dan mengurangi serta menghambat kecerdasan anak. Nah, ini harus ada waktu main. Ini kalau Imam Ghazali lebih ngeri. Innaman asobi minalaib yumitu qalbahu wa yubtilu dzakahu. Sesungguhnya melarang anak dari bermain dan memaksanya untuk terus belajar mematikan jiwanya, seperti menjadikan anak membenci ilmu itu sendiri dan menghambat kecerdasannya. Ya. Baik. Akibatnya kalau anak itu tidak diberikan porsi istirahat, fayat lubuna lil khalasi hilah tunji minat ta'limi awasilah. Pengajaran yang terlalu banyak berlebihan akan membuat anak didik mencari cara atau jalan keluar untuk lepas dan bebas dan meninggalkan pengajaran sama sekali. Benci benar-benar dengan ilmu nanti. Dan itu bahaya. Trauma. Menjadi trauma itu berbahaya. Makanya kaidahnya dalam segala sesuatu, dan kita perlu mempunyai pemahaman yang luas para ustadz-ustadzah, bahwasannya seperti dikatakan oleh ulama kita, pendidikan itu lewat makan, lewat minum, lewat kehidupan sehari-hari, tidak hanya lewat pendidikan yang sifatnya normatif, kognitif, pengajaran di kelas. Bahwasannya kita sebagai ayah ibu, apabila kita setiap sholat, nak ayo ke masjid, ibunya nak makmum sama ibu, itu pendidikan yang luar biasa. Dia akan cinta sholat tanpa pelajaran sholat, karena ibu nyuruh sholat itu pelajaran. Ketika ibunya masak, nak temani ibu, itu membantu orang tua. Anak 4 tahun sudah nemeni ibunya masak, itu pelajaran gak ada di universitas. Menumbuhkan bakti kepada orang tua. Jadi kita harus ingat bahwasannya kita sudah ngajak anak sholat, kita sudah ngajak anak nemenin ibunya masak, nemenin ayahnya nyuci baju misalkan, bantu siram halaman rumah, terus dia belajar ngaji 1 jam, itu dia sudah tarbiyahnya banyak. Jangan kita anggap tarbiyah itu harus taklim, nanti anak akan stres. Maka kita harus memaksa diri kita dengan menjadi uswah. Setiap sholat kita lihat diri kita ke anak. Setiap ngaji, lihatkan ke anak bahwasanya kita ngaji.
bahwasanya kita baca Quran. Ketika doa terkadang dikeraskan, istri mengamini, anak mendengarkan. Ketika baca Quran anak tidur di sampingnya, itu tarbiyah. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah mengasih banyak ilmu, hanya saja memang nggak hanya ilmu yang pengajaran seperti di kelas. Sehingga kalau kita sempit melihat ilmu hanya pelajaran di kelas, maka kita nanti pengennya memenuhi anak dengan taklim saja. Sehingga anak stres, taklimnya cuma satu macam. Ya kan? Seperti itu. Ya, makanya farrifku fi kullil umuri ahsanu qalu bidza sarrahu wa bayyanu. Pelan-pelan, rifku itu pelan-pelan dan lembut. Pelan-pelan kelembutan dalam segala urusan adalah sangat baik. Mereka para ulama mengatakan ini dan menyatakan tentang ini dan mengiyakannya. Hadisnya jelas ikhwah. Maka narifku fi syai'in illa zanah wala uzil anhu illa syana. Tidaklah pelan-pelan, kelembutan dalam segala sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu tersebut, dan tidaklah dihilangkan pelan-pelan dan kelembutan dalam segala melainkan akan menjelekkan sesuatu tersebut. Jadi walaupun dengan segala macam tarbiyah tadi, tetapi asas tarbiyah dalam anak-anak adalah lembut. Seorang murabi terutama di usia qabla, setelah belum balik, asasnya adalah lembut. Ya, sifat asasnya adalah lembut. Seperti itu. Ya. Baik. 46. Alhamdulillah 46 bait. Wa ba'dama yusyriku nurul akli. Nah, ini ikhwah, kita sudah selesai fase 4 sampai 7 tahun. Alhamdulillah. Yaitu bait 32 sampai 35. Jadi fase 4 sampai 7 tahun yaitu bait nomor 32 sampai 45, kata kuncinya adalah taklimul Quran. Kata kunci yang kedua, tidak membiarkan waktu yang tidak terawasi, sampai harus ada jadwal sehingga tidak kecolongan anak ngapain. Main nggak apa-apa, berikan waktu main tetapi terawasi, oh ini waktu main. Dia di rumahnya ini, dia tidak macam-macam. Terus asas dalam tarbiyah akal mulai tumbuh ini adalah pelan-pelan. Tidak boleh galak. Ya, seperti itu. Jadi tetap asasnya adalah pelan-pelan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke fase usia 7 sampai balik. Ini ya guru SD. Jadi 46 sampai 82 ini sebenarnya daurah guru SD. Kalau antum udah hatam ini. Karena sudah 45. Ya, 45 itu. Tapi kan kita punya anak juga kita. Jadi kita pengen tahu. Ya kan? Lah, 46 sampai 82 ini 7 tahun sampai 9, sampai 10, sampai 11, sampai 12, sampai 13, 14, 15. Karena 9 sampai 15 ini usia kapan sewaktu-waktu bisa terjadi haid. Ya. Makanya ini usia 7 sampai sekian tadi. Dan 7 itu sudah fasih ngomongnya anak. Sudah main, sudah jajan, sudah main bola, sudah sepeda-sepedaan, ya, sudah keluyuran, kolam renang, ya, ke kali, nyari cetol, ya, ini sudah kemana-mana. Ya, berarti si anak ini, tapi dia belum balik, dan dia di masa masih kosong karena baru melewati masa 4 sampai 7. Maka ini kita pengawasannya luar biasa ekstra di sini. Karena di usia inilah nanti anak kita pas dipondokkan kuat atau enggak. Nanti pas dia ditahfidkan mau atau enggak. Disuruh belajar agama cinta atau enggak. Sama Rasulullah cinta atau tidak. Sama syariat cinta atau tidak. Sholat itu suka atau tidak. Itu dimasukkannya di usia ini. Karena ini benar-benar sebelum balik. Karena ketika balik masuk. Jadi ini usia persiapan balik. Di mana kalau sudah dia mimpi basah, dia haid, harus sholat, nggak boleh bercanda.
Gak boleh bohong. Mencuri, dipotong tangannya. Membunuh, dikisos. Dibunuh juga dia. Berzina, dirajam. Berarti ini usia gak main-main. Karena bayangkan, 7 tahun. Ditakdirkan Allah 9 tahun wanita itu haid. 9 tahun zina. Cambuk 100 kali. 9 tahun nikah, 10 tahun zina, rajam. 10 tahun rajam. Karena dia berzina dan sudah pernah nikah. Berarti jarak antara 7 sampai 10 cuma 3 tahun. Makanya apabila kita punya anak perempuan, laki-laki tetap harus hati-hati dengan usia 7 tahun ini. Karena kalau dia mimpi basah haidnya cepat 9 tahun, 10 tahun, itu sudah balik dosa, hukuman, semua sudah berlaku. Pacaran, dosa besar. Ngeri sekali, makanya harus siap. Ya, harus siap. Seperti itu. Maka kadang salahnya kita, orang 9 tahun masih dianggap anak-anak karena SD. 10 tahun dianggap anak-anak karena SD. 11 tahun dianggap anak-anak karena SD. 12 tahun baru SMP kan? 12 tahun juga dianggap remaja. Padahal 12 tahun itu kalau sudah di Arab dulu, di Islam dulu dewasa. Kalau sudah balik sudah boleh ikut perang. Kalau sudah balik sudah dewasa. Kalau nikah wajib nafkahi 12 tahun. Harus bisa kerja. Ya kan? Tetapi kadang dianggap anak-anak, akhirnya perilaku anak-anak. Tapi ketika terjadi perzinaan, pacaran, baru kaget. Anak-anak tapi sudah bisa zina. Baru kaget, baru heboh. Kemarin kisah ya yang anak SMA, pacarnya nggak mau dizina, dibunuh. Terus terjadi di kali mana itu Progo daerah Keranggan atau mana, perempuan masih usia berapa ya, 15 sekian tahun, tertemukan mati di sungai tanpa pakaian. Ya, terus macam-macam kejadian yang mana itu sangat berbahaya sekali. Ya, maka usia remaja itu kalau bisa kita anggap langsung dewasa. 7 itu persiapan dewasa. 9 itu sudah dewasa. Karena sudah mungkin bisa haid. Maka usia 9 tahun itu harus kita ajari yang keras-keras. Keras itu maksudnya yang serius gitu loh. Ngaji yang ngaji bener, sholat diawasi. Bahkan wajib dipukul 10 tahun kalau nggak sholat. Wajib dipukul 10 tahun kalau nggak sholat. Ya, seperti itu. Jadi ini muhim ikhwah ya. Kita akan masuk bait 46 sampai 82. Ini masa-masa yang kritis. 46. Wa ba'dama yusyriku nurul aqli, dan setelah memasuki masa tamyiz 7 tahun. Ala sabiyyi yu'maru an yusalli. Hendaknya pengasuh mengharuskan, wajib menyuruh sholat, tapi enggak sampai dipukul. Pukul itu kalau 10 enggak mau sholat. Tapi 6, 7 tahun harus sholat, diawasi, diwajibkan sholat. Disebutkannya kata sholat itu bukan berarti hanya sholat, tapi kewajiban pokok. Wudu, orang tua harus melatih wudu, anak usia 7 tahun harus bisa. Sholat, puasa Ramadan, walaupun kadang-kadang dilarang pakai sutra, dilarang pakai emas, dilarang mencuri, dilarang makan haram, dilarang berkhianat, dilarang berbohong, dilarang berbicara jorok, zina, pacaran. Itu sejak usia 7 tahun. Jadi kalau mau kita daftar apa saja, wudu, sholat, puasa, walaupun cuma sebagian hari Ramadan. Terus kemudian nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai perak, nggak boleh pakai sutra, nggak boleh minum khamar. Terus nggak boleh bohong, nggak boleh khianat, nggak boleh makan haram, nggak boleh bicara jorok, nggak boleh pacaran. 10 inti-inti itu semua kita tahu kalau itu nggak boleh. Tapi masalahnya kadang nggak kita tekankan di usia anak 7 tahun. Jadi anak 1 SD, 3 SD itu kan sudah 7 tahun. Itu harus tahu ini.
Kembali lagi ikhwah ke awal pertemuan kita. Kebanyakan rusaknya orang dewasa karena ayah, ibu, dan gurunya tidak mengajarkan yang diwajibkan, yang diharamkan. Padahal harus diajarkan sejak usia 7 tahun. Nabi Muhammad cuma memberikan isyarat, suruhlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Maksudnya, suruhlah anakmu melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram di usia 7 tahun. Yang paling pokok yaitu sholat. Bisa dipahami? Ya. Agak ngantuk gak apa-apa, ngantuk fisabilillah. Ya, seperti itu. Gak apa-apa, ngantuk itu manusiawi. Justru kalau saya gak ngantuk itu saya khawatir. Jangan-jangan pakai perdukunan kalau gak ngantuk. Ya. Maka kalau ngantuk itu normal. Ya, seperti itu. Nih, toharoh, sholat, berpuasa, tidak mencuri, tidak mengkonsumsi yang haram, tidak berkhianat, tidak berbohong, tidak berbuat berkata jorok. Itu poin-poin yang mudah. Tapi efeknya kalau kita tekankan, jamil, bagus, luar biasa. Ya, anak lulus SD itu jadi kayak ustaz, akhlaknya mulia. Itu kayak gitu, diisi Quran, diisi apapun, diisi dokter, diisi ilmu apapun, itu akan mudah. Orang tuanya akan tenang. Seperti itu. Baik. Kemudian bait nomor 47. Wal yaltazim fi'lal kiramil auliya, dan lazimilah perangai dan perbuatan orang mulia, para wali-wali Allah yang bertakwa dan soleh, al muttaqinas sholihin al asfiya, dan hatinya bersih. Sering dibawa ke orang soleh, sering dilihatkan ke ulama. Orang tua lagi buka YouTube, kenalkan sama Syekh fulan, kenalkan sama imam yang suaranya bagus, kenalkan sama khotib yang khutbahnya baik, kenalkan sama orang pintar di ini loh, ulama besar, dikenalkan. Ya, seperti itu. Lewat HP, lewat Instagram, lewat Telegram. Jangan sampai anak itu cuma lihat ibunya ketika browsing Shopee, Tokopedia, beli-beli. Yang dihafalkan Shopee. Lah, jangan sampai. Justru ibunya pas lihat pengajian ustazah fulana, anaknya dikasih tahu, ini ustazah pinter ini, kamu harus seperti dia. Kayak gitu. Cuma gitu kan. Tapi cuma itu kalau nggak dilakukan ya nggak terlaksana. Ya. Usia 7 tahun itu harus dikenalkan orang soleh. Harus. Karena asas tarbiyah di usia 7 sampai balik, asas tarbiyah itu adalah suhbatul akhyar, bergaul dengan yang baik. Antum, saya bingung metode. Buk baca aja, baca judulnya udah pedes matanya. Baca tulisan Arab, matanya pegel. Sudah, gaulkan ke orang baik. Gak usah baca metode, gak apa-apa. Bawa anak ke orang yang baik. Kalau di HP pengajian baca Quran. Kalau enggak, jangan kasih HP. Kalau bergaul sama teman yang nakal, dilarang. Intinya bergaul dengan orang baik. Orang baik itu zaman sekarang enggak cuma makhluk hidup, HP sekarang juga teman. Karena enggak bisa kita ingkari, salah satu musibah di zaman ini, terkadang sebagian anak lebih lama dengan HP daripada orang tua dan guru. Sebagian istri lebih lama dengan HP daripada dengan suami. Sebagian suami lebih lama kepada HP daripada istri dan anak. Ustadz guru di kelas lebih banyak bertalaki dengan gus WhatsApp daripada kepada ustadz-ustadzahnya. Makanya ya asasnya adalah sulh akhir. Kita dengarkan adzan dulu. Ustaz, kalau kita gunakan 50 dulu gimana? Waktunya ini masih 100.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita genapkan 50 bait, 3 bait lagi. Kemudian tentu akan bertanya-tanya, kan ini masih ada 50 bait lagi. Baik. 50 bait lagi. Setiap hari Sabtu ba'da asar. Mulai dari hari ini jenengan bisa simak live di Instagram. Karena di masjid di rumah sana itu sore nanti masuk bait 51. Paham ya? Dan terekam. Jadi kalau sore setelah asar kok jenengan sibuk, rekamannya masih ada di Instagram. Lah nanti link Instagram tak kasih Ustaz Habib. Beliau nanti nge-share. Jadi insya Allah 2 atau 3 Sabtu lagi akan khatam. Lah antum juga khatam bareng. Nanti pas khataman mau datang ke sana silakan. Ya. Sambil jalan-jalan kan. Yang Ustaz ngajak istrinya, yang Ustazah ngajak suaminya. Bi jalan-jalan. Baik. Sepedaan kalau jalan capek. Baik, bait 48. Wa ya'tamid julusahu bainahumu hatta yuwafiq tabuhu. Dan biasakanlah anak bersama para orang-orang baik dan soleh agar sifat anak menjadi sifat orang-orang soleh. 49. Wal yangharis fi qalbihi ma yastami' wa yantabi' fi qalbihi ma yantabi'. Apa faedah duduk orang soleh? Agar tertancap di hatinya apa yang dia dengar dari orang soleh, dan terbentuk di hatinya sibghah, perilaku perangai orang soleh tadi. Perilaku dan perangai orang soleh tadi. Nah, kita genapkan sampai 52. Nah, wa yahtafid bihi anil juhali wa kulli ahli fisqi wa dhalali. Orang tua hendaknya pengasuh menjaga anak dari bersahabat orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Orang fasik dan mereka orang yang keluar dari jalan yang lurus, orang jahat gitu. 51 sebelum terakhir, dan juga wa man urif bil kilbi wal khiyanah wa kulli man laysa lahu amanah. Dan jauhkanlah anak dari persahabatan seorang yang diketahui dengan sifat bohong, khianat, LGBT, suka minum khamr, suka pacaran, suka nonton, suka game, ya, suka ke bioskop, ya. Itu dijauhkan dari yang terkenal dengan perbuatan jelek. Yang terakhir, ini ikhwah, kita sekarang kan berada di umur 7 sampai balik. 7 sampai balik, semua metode terkumpul di nomor 52. Fa inna asla adabil akhyari hifdzus sobi an sumbatil asrar. Sesungguhnya asas fondasi adab orang-orang yang soleh adalah menjaga anak dari bergaul dengan orang-orang yang tercela. Ini intinya di sini. Menjaga anak dari yang enggak baik, dari yang buruk dijaga. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mari kita berdoa dan saling mendoakan agar yang kita pelajari hari ini menjadi amal, bermanfaat untuk diri kita paling khusus dan dzurriyyah kita. Kemudian lebih luas lagi untuk anak didik kita, dan bisa kita ajarkan dan bisa kita dakwahkan. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Ustaz Tabid dan teman-teman semua, dan seluruh ustazah dan ustadz yang sudah bersungguh-sungguh menghadiri majelis ini. Semoga semuanya menjadi pahala dan menjadi tabungan amal soleh kita di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.